semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk Aircraft. Ada nggak yang lahirnya nggak di bedong? Enggak. Nah, itu bedongan itu salah satu produk Aircraft dong. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari, pakaian kita pakai sehari-hari, perhiasan segala macam itu produk Aircraft. Bahkan nanti di akhir hayat aja, ada yang mungkin pakai peti jenazah ataupun apa segala macam kain batik itu produk Aircraft. Artinya dari semenjak lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, semua kita pasti memerlukan produk Aircraft. Makanya di Korea Kocha, terus kreatif UK di Inggris, di Malaysia, sama nggak sih? Aircraft itu agak beda, bukan agak beda banget. Kalau itu lembaga-lembaga yang tadi disebut itu bentukan pemerintah. Kalau Aircraft ini adalah inisiatif publik. Inisiatif publik dari Sabang sampai Merauke. Kita sekarang sudah ada di 38 provinsi, 289 kabupaten kota, dan sudah ada perwakilan di 12 negara. Kita akan meresmikan Aircraft Rusia, Cina, Afrika Selatan, dan Australia. Nah, itu semua untuk apa? Itu kita bangun pipa-pipa bahwa karena kenapa kita yakin produk kita nggak kalah saing. Betul. Kita ada polling dulu nih, kita boleh lihat sama-sama ya. Ini kira-kira manakah negara yang paling unggul inovasinya? Indonesia nomor 1 loh, 49%. Diikuti Malaysia 28%, Thailand 18%, dan Filipina 6%. Boleh silahkan tanggapannya dari Mas Andri dulu deh. Oke. Kalau saya sih selalu pertama ini positive thinking bahwa kawan-kawan semua cinta Indonesia ya. Artinya Indonesia dalam pandangan kawan-kawan ini sudah maju. Nah, ini bagus nih, perlu kita apresiasi. Namun memang ada satu parameter yang digunakan secara global yang namanya Global Innovation Index yang dikeluarkan oleh the World Intellectual Property Organization atau WIPO untuk mengukur tingkat inovasi di semua negara. Well, kebetulan memang Indonesia dibandingkan dengan Malaysia, dengan Filipina dan Thailand, kita a little bit behind sebenarnya ya. Kita rank 55 atau 54 begitu. Kita nggak bisa menampik ya, kita negara besar, PR-nya banyak, populasinya banyak. Tapi I think we are on the track, cuma masalah waktu aja. Nah, MOU ini Mbak akan menjadi bagian untuk mendrive force supaya mimpi kita tadi bisa terwujud. Mbak Dian, kita itu dari satu pulau saja, dari satu provinsi saja, dari satu suku saja, itu bisa banyak menjadi sumber-sumber dasar source-nya ekonomi kreatif. Kalau bicara makanan, dari satu suku, dari satu wilayah, berapa banyak? Banyak banget. Belum tarian. Belum tradisinya. Andaikan itu bisa disadari oleh masyarakat Indonesia, makanya sekarang kita harus shifting nih, bahwa ekonomi kreatif kita itu adalah bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depannya. Setuju. Yang selama ini Indonesia bergantung kepada ekonomi ekstraktif, harus shifting kepada ekonomi kreatif. Apalagi kalau kita lihat, saya selalu mengumpamakannya begini, Mas Andri dan Mbak Dian, dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk Aircraft. Ada nggak yang lahirnya nggak di bedong? Enggak. Nah, itu bedongan itu salah satu produk Aircraft dong. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari, pakaian yang kita pakai sehari-hari, perhiasan segala macam itu produk Aircraft. Bahkan nanti di akhir hayat aja, ada yang mungkin pakai peti jenazah ataupun apa segala macam kain batik itu produk Aircraft. Artinya dari semenjak lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, semua kita pasti memerlukan produk Aircraft. Begitu. Nice. Good logic ya, Mas KW ya. Nah, ini kan kita tahu ya, kalau di Aircraft itu kan banyak nama-nama besar, Mas. Ya, kita tahu lah ya. Kira-kira seberapa besar gitu significant impact-nya ke pelaku Aircraft di daerah? Tentu sangat besar sekali. Dan yang perlu dipahami juga, banyak tokoh-tokoh tersebut mereka berjuang bersama kita sebelum mungkin namanya dikenal publik. Jadi sudah sejak 7 tahun lalu mungkin bersama kita segala macam. Dan tentu impact-nya sangat jelas untuk teman-teman pejuang Aircraft di berbagai daerah. Boleh kita coba sebutkan misalkan pejuang Aircraft di bidang kuliner di daerah. Misalkan yang bergabung di Aircraft pedagang kuliner, dia akan bisa mengklaim begini, walaupun saya dagang kuliner tapi saya satu organisasi sama Pak Menteri Hukum. Itu salah satu modal yang harus kita tumbuhkan terus. Kenapa? Aircraft itu harus bisa bangkit dengan optimisme.
Betul. Harus bangkit dengan pride, harus bisa bangkit dengan marwah. Jadi kenapa Gcraft berdiri? Dua hal, menjaga marwah pelaku aircraft, pejuang aircraft, dan yang kedua supaya hidupnya sejahtera. That's why. That makes sense ya. Kalau dari Mas Andri sendiri nih Mas, ini kan sebelum ada MOU, Kemenkom ini kan apakah sudah juga berkontribusi dalam aktivitas Gcraft sendiri? Ya, well, gini, kalau bicara bagaimana kita mendorong kawan-kawan Gcraft ini, mungkin aircraft secara umum dulu ya, itu sebenarnya sudah teman-teman di Dijen KAI sudah cukup lama engage ya. Tapi dengan teman-teman Gcraft mungkin mungkin merek baru yang sudah mulai sosialisasi ya Mas KW ya. Tapi saya pikir this is not something bad. Kita akan buka lagi banyak channel-channel kita. Kita punya 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Kita punya SDM sampai ke seluruh pelosok tanah air, sehingga tadi misinya teman-teman di Gcraft ya untuk pride dan juga untuk mereka makin sejahtera bisa terwujud. Dan saya pikir sekarang kebijakan Pak Menteri sekarang inline banget ya Mbak. Artinya Mbak Dian, jadi dengan kita memperjuangkan untuk jaminan fidusia bagi IP financing aja itu udah luar biasa ya. Kemudian kita lagi memperjuangkan di WIPO mengenai tata kelola royalti di tingkat global bahkan ya. Tadi Mas KW menyebutkan bahwa kita sedang menggodok RUU Hak Cipta, tapi di sisi global kita juga fighting juga nih against imbalances of structural differences antara global south dengan global north gitu ya. Tapi kita tidak mau bilang bahwa masalah global north global south adalah masalah utara dan selatan dalam arti yang tapi kita lebih melihat kepada bahwa ini ada ketimpangan nih, bahwa negara maju banyak mendominasi royaltinya lebih tinggi daripada negara yang berkembang gitu. Dan ini yang kita mau perjuangkan. Nah, kawan-kawan yang bergerak di industri craft dari sisi musik ini juga kita masukkan nih Mbak dalam program kita di WIPO supaya musik-musik indie, musik-musik tradisional yang bagian dari kawan-kawan Gcraft ini bisa juga menjadi bagian dari tata kelola royalti global itu begitu. Nah, Mas, ini mungkin kan di luaran sana belum terlalu banyak yang familiar dengan Gcraft. Kita bukan membandingkan, tapi kita ini sebagai motivasi gitu ya. Sama nggak sih sama kayak di Korea Kocha, terus kreatif UK di Inggris, di Malaysia, sama nggak sih? Gcraft itu agak beda. Bukan agak beda banget. Kalau itu lembaga-lembaga yang tadi disebut itu bentukan pemerintah. Kalau Gcraft ini adalah inisiatif publik. Inisiatif publik dari Sabang sampai Merauke. Kita sekarang sudah Community. ada di 38 provinsi, 289 kabupaten kota, dan sudah ada perwakilan di 12 negara. Kemarin sudah meresmikan DPLN Gcraft UK, Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Amerika, Jepang, Turki, Singapura. Insya Allah mungkin tahun depan kita akan meresmikan Gcraft Rusia, Cina, Afrika Selatan, dan Australia. Nah, itu semua untuk apa? Itu kita bangun pipa-pipa bahwa karena kenapa kita yakin produk kita nggak kalah saing. Betul. Ya, kita bangun pipa-pipanya, silahkan dimanfaatkan. Jadi yang punya produk bagus sekarang sudah punya channel-channel untuk mengoptimalkan produk itu dikenal lebih global seperti itu. Great. Jadi ini inisiatif publik Mbak. Kalau kayak yang tadi disebutkan itu kan memang bentukan pemerintah mereka ya. I see. Ya. Nah, kalau kita bicara soal ini lebih ke nilai ekonominya lagi nih Mas KW ini. Kalau Kocha Korea ini kan tahun ini menghasilkan nilai kontrak ekspor konten lebih dari 21 juta USD. Ini dari pertemuan bisnis antara pelaku konten Korea dengan buyer juga. Di Malaysia juga mencatat pendapatan 5,3 miliar ringgit gitu kan. Nah, ini kira-kira untuk Gcraft apa output yang diharapkan nih untuk bisa dilihat publik gitu? Contoh sederhana, di bulan Oktober itu kita punya yang namanya Hari Ekonomi Kreatif Nasional, Ekrafnas, which is ini udah tahun ketiga kita peringati. Lebarannya pelaku aircraft. Tanggal 24 Oktober. Tapi kita laksanakan kolaborasi dengan kementerian dan berbagai pihak dari semenjak 1 Oktober kita namakan Oktober Kreasi. Selama 1 bulan. Dan di situ pun kita laksanakan namanya Pekan Belanja Aircraft. Yang tadinya kita harapannya sederhana, transaksinya bisa berapa? Kemarin tembus di 50 miliar lebih. Wow. Dalam 1 bulan lebih. 1 bulan. Bahkan ada yang dapat hadiah karena itu ada door prize-nya juga segala macam. Artinya, once dikasih kesempatan, digerakkan, efeknya ada kok. Gitu kan. Jadi dibuat rangkaian 1 bulan, tidak hanya 1-2 hari peringatan tok gitu ya. Betul. Gitu. Bahkan mungkin kalau sekarang udah lebih kan hampir 60-an kali. Okay. Secara That's nice. perputarannya.
Dan tentu ke depannya kita berharap siapapun itu yang melek. Jadi ada satu problem. Di Indonesia ini yang masih rendah itu adalah literasi ekonomi kreatif. Oke. Kenapa saya bilang ini satu yang masih rendah literasinya? Karena banyak pejuang aircraft yang dia tidak sadar dia sebagai pejuang aircraft. Kita boleh kita dan boleh tidak contoh. mendaftarkan juga. Iya, apalagi itu sadar aja mereka aja belum tahu mereka ada di mana. Lagi mau apalagi daftar. Contoh sederhana, kalau nanti Mas Andri, Mbak Dian keluar ke pedagang kuliner, Bang, tahu nggak ekonomi kreatif apa? Apa itu Bang? Padahal itu pejuang aircraft. Iya betul. Sekarang logiknya gimana mereka mau leverage, gimana mereka mau scale up kalau mereka tidak tahu mereka ada di mana. Betul. Nah ini yang terus kita dorong bersama Kementerian Aircraft, tentu dibantu dari Kementerian Hukum, bahwa literasi ekonomi kreatif itu penting supaya apa? Nanti dampaknya pasti untuk kesejahteraan mereka juga kok gitu. Seperti itu. Okay. Baik, ini juga ada pertanyaan. Apa jaminan bahwa MOU Gcraft dan Kemenkum ini bukan cuma seremoni aja nih, dari S. Zafarina. Silakan siapa menanggapi terlebih dahulu. Oke. Kementerian Hukum siap untuk menjadi partner daripada Gcraft. Jadi Zafarina nggak cuman ini ya, kepala nggak ada buntutnya ya nggak bisa. Jadi nanti di Gcraft pun salah satu langkah konkretnya saya akan minta setiap pengurus di wilayah ataupun cabang siapkan 2 orang yang dedicated. Yes, PIC. Artinya kalau kita kali 2 sudah ada 500.000 lebih ada yang penanggung jawabnya akan gitu. membantu bagaimana kita mendorong program ini bisa optimal. Seperti itu. Baik, ini yang kedua dari Rena Prima. Kalau saya pelaku kreatif, perubahan apa aja nih yang akan saya rasakan dalam 100 hari pertama? Saya dulu. Iya, boleh. Nanti kemudahan untuk mendaftarkan paten, merek, brand, dan tentunya untuk kemudahan juga untuk mendaftarkan karya ciptanya supaya bisa dimudahkan dapat royalti kalau yang dari musik. Seperti itu pastinya. Kalau menurut saya nih tahapannya satu, kita harus make people literate dulu. Setelah mereka literate, maka mereka akan paham. Setelah paham, mereka akan daftar. Nah, daftar itu melalui online, Mbak, sekarang. betul. KI. Baik itu online atau ke sentra-sentra KI yang ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Atau ketiga ya bisa datang langsung ke kantor wilayah. Nah, karena kita udah MOU, Gcraft juga bisa jadi sentra pendaftaran KI. Exactly. Gitu kan? Silakan. Jadi dimudahkan banget nih Mbak Rena nih. Nanti kan yang Mas KW bilang kita punya 2 PIC tadi ya, nanti akan langsung ditempelkan dengan teman-teman di wilayah. Jadi pokoknya semua dimudahkan ya sekarang ya, tinggal kemauannya aja nih mau cepetan daftar atau enggak. Balik lagi ke kita. Iya, balik lagi ke teman-teman kitanya. semuanya. Pemerintah sudah menyediakan ya, salurannya.